Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran telah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam dengan cerita yang sangat jelas mengenai kelahiran, mukjizat, dakwah, serta berbagai keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada beliau dan perjuangan beliau dalam menegakkan kebenaran serta berbagai syubhat batil yang telah dihembuskan oleh para musuh beliau. Al-Quran juga menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah memberikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Allah SWT telah memberikan berbagai keutamaan yang hanya diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa syaitanu yamassuhu hina yulad, fayastahillu sarikhan min masih syaitan illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali syaitan akan mengganggunya ketika dia dilahirkan, sehingga dia pun akan berteriak keras disebabkan gangguan syaitan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian membacakan firman Allah SWT yang menyebutkan tentang doa yang dibacakan oleh orang tua Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari syaitan yang terkutuk. Di dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq, faqala lahu asraqt, qala kalla, wallahi alladhi la ilaha illahu, faqala Isa, amantu billahi wa kadzabtu aini." Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam melihat seorang lelaki sedang mencuri. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada pencuri tersebut, "Apakah engkau mencuri?" Pencuri itu berkata, "Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak." Nabi Isa alaihissalam pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku." Maksud perkataan Nabi Isa alaihissalam tersebut adalah bahwasanya beliau membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan mendustakan dirinya sendiri terhadap apa yang dilihat oleh matanya, karena bisa saja mata beliau salah dalam melihat. Hal ini menunjukkan betapa bersihnya hati Nabi Isa alaihissalam serta dalamnya rasa iman dan penghormatan beliau kepada Sang Pencipta. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan kisah yang menakjubkan dan menjadi mukjizat beliau. Bagaimanakah kisah detail tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam serta apakah hikmah dari kelahiran seorang manusia melalui seorang ibu tanpa ayah? Dan mengapa Maryam berharap bahwa dia meninggal sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Sudah menjadi sunatullah pada kehidupan ini bahwasanya manusia akan mendapatkan keturunan melalui pasangan antara laki-laki dan perempuan. Manusia pun kemudian menganggap bahwa proses inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan. Sampai-sampai mereka melupakan kejadian pertama di mana manusia diciptakan, yaitu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu. Maka Allah SWT ingin mengingatkan manusia tentang kekuasaannya yang sempurna dan kehendaknya yang tidak dapat ditentang. Peristiwa tersebut akan menjadi tanda kebesaran, kekuasaan, serta kehendak Allah di hadapan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Walinaj'alahu ayatan linnas," dan agar kami menjadikannya satu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Kisah ini dimulai ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, bahwasanya dia adalah seorang perawan. Karena ketaatannya kepada Allah, kesungguhannya dalam ibadah, serta hatinya yang bersih dari bisikan syaitan, Allah SWT memuliakannya dari seluruh wanita di dunia ini. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Kemudian malaikat pun memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, serta bahwa kenabiannya akan menjadi urusan yang besar di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman,
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Maka Maryam pun kaget atas hal tersebut, dikarenakan dia seorang perempuan yang perawan dan belum menikah, serta belum ada seorang pun yang menyentuhnya sebelumnya. Maka Allah SWT pun memberikan jawaban bahwasanya hal itu merupakan urusan Allah, yang mana Allah menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dan kehendaknya tidak tunduk dengan hukum alam atau aturan-aturan yang berlaku di dunia ini. Allah lah yang menciptakan hukum alam dan membuat aturan-aturan tersebut. Allah SWT berfirman, "Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Peristiwa pemberian kabar gembira kepada Maryam ini terjadi ketika Maryam mengasingkan diri dari kaumnya di daerah timur Baitul Maqdis, dan dia menutup dirinya dari orang-orang. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadanya dengan sebaik-baik penampilan. Maryam pun kaget dengan kedatangannya dan memohon perlindungan kepada Allah SWT darinya. Malaikat Jibril pun tetap tenang dan menjelaskan bahwa dia adalah utusan Allah. Dia datang kepadanya dengan membawa perintah Allah untuk meniupkan ruh kepadanya dan memberikan kabar gembira bahwa dia akan memiliki seorang putra bernama Isa putra Maryam. Maryam pun kaget karena dia akan memiliki seorang anak, padahal dia belum memiliki pasangan. Malaikat Jibril pun menjelaskan bahwasanya itu merupakan kehendak Allah SWT untuk menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kekuasaannya dan rahmat bagi manusia. Ketika Maryam mengetahui bahwasanya Jibril adalah utusan Allah, dirinya pun menjadi tenang. Maka ditiupkanlah ruh ke dalam dirinya, sehingga ruh tersebut sampai ke dalam perutnya. Maka dia pun hamil. Disebutkan bahwa dia hamil sampai 6 bulan. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dia hamil selama 8 bulan atau 7 bulan. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa dia hamil selama 3 jam saja. Ketika waktu persalinan telah dekat, Maryam pun pergi ke tempat yang jauh dari keluarganya. Dia duduk di samping sebuah pohon kurma. Ketika tiba waktu melahirkan, Maryam pun berharap agar dia meninggal. Hal itu dia lakukan bukan karena dia benci melahirkan, ataupun karena dia tidak ingin untuk menanggung beban. Tetapi dia melakukan hal tersebut karena dia takut akan sangkaan kaumnya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا." Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Setelah Maryam melahirkan, maka semakin besar masalah yang dihadapi olehnya. Di puncak kecemasan dan kesedihannya, bayi yang masih di buayan tersebut berbicara untuk menghilangkan kesedihan dari Maryam dan sebagai bentuk mukjizat dan rahmat bagi manusia. Bayi tersebut berkata kepadanya agar dia tidak bersedih, karena Allah SWT telah menjadikan air mengalir di bawah kakinya, agar orang-orang mengetahui bahwasanya dia termasuk orang yang menjaga diri dan dia berada dalam penguasaan Allah. Dia juga berkata kepadanya agar menggoyangkan pohon kurma agar buahnya terjatuh, kemudian makan dan minum darinya, dan tidur dengan tenang, sebagaimana dia berkata kepadanya agar berpuasa untuk tidak berbicara. Ketika Maryam sudah tenang, dia pun kembali ke kaumnya. Dia membawa Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya pun kaget dan mencelanya, tetapi dia tidak berkata apapun kepada mereka. Dia hanya mengisyaratkan kepada bayi tersebut. Maka mereka pun kaget dan berkata,
bagaimana mungkin kami berbicara kepada seorang bayi, padahal dia masih dalam buayan?" Nabi Isa alaihissalam pun kemudian berkata untuk membela ibunya dan menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka nampaklah mujizat Nabi Isa alaihissalam yang menyingkap segala keraguan. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya, fa'asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya." Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi." Allah SWT hendak mengecualikan kaidah dalam melahirkan dan memiliki keturunan pada manusia. Maka dia menciptakannya sebagaimana penciptaannya yang pertama dari tanah. Walaupun penciptaan tersebut tidak sama persis dengan penciptaan pertama, yaitu diciptakan dari seorang wanita saja. Ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada Maryam berupa seorang anak yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya, kabar gembira tersebut meliputi nama dan nasabnya, yang mana anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. Malaikat tersebut juga memberikan kabar gembira bahwasanya anak tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Malaikat juga memberikan kabar gembira bahwasanya bayi tersebut akan diberikan mukjizat sejak kelahirannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin." Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Para ulama menyebutkan bahwasanya penciptaan Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu bukti tentang maha sempurnanya kekuasaan Allah dan mewujudkan kehendaknya yang sempurna, serta maha bijaksananya Allah yang telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ayahnya semua manusia, tanpa ayah dan ibu, serta menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tanpa adanya ibu yang hamil, serta manusia setelah itu diciptakan melalui laki-laki dan perempuan. Allah SWT menghendaki untuk menyempurnakan hikmahnya dan menampakkan kekuasaannya dengan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang ibu tanpa adanya ayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.